saya sendiri, saudara, dia tidak sebutkan 7 sifat yang dia maksudkan apa. Tapi yang dimaksudkan 7 sifat di sini adalah sifat-sifat yang kita sama mereka sepakat. Seperti tadi. Wujud, kidam, bako, mukhalafatuhu lil hawadisi, saudara, wahdaniyah. Nah itu kita sama mereka sepakat. Saudara. Di dalam memaknainya. Nah, tapi begitu dalam sifat-sifat isbatul ain lillah, isbatul wajah lillah, isbatul yad lillah, kita berbeda dengan mereka. Nah maka itu mereka mengatakan wahum mukhalifuna li ahlus sunnati wal jamaah. Bahwa Asy'ari itu berbeda dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena enggak mengisbat sifat tangan bagi Allah, sifat wajah bagi Allah, sifat tangan sifat mata bagi Allah. Jadi kita dianggap di dalam soal itu bahwa al-Asy'ariyah bukan ahlus sunnah wal jamaah. Nah ini yang kita sebutkan, saudara, ulama-ulama besar mereka yang belum lama, baru meninggal beberapa waktu yang lalu, saudara. Jadi jangan nanti dianggap bahwa kita memfitnah, ini Wahabi nggak pernah menyesatkan Asy'ari, saudara. Jadi kalau ada mengatakan Wahabi menyesatkan Asy'ari itu fitnah, kita tidak memfitnah. Ini ada dalam buku fatwa mereka. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Iftahu sabha 77 min kitab Manahij at-Tamyiz. Qad wasalna ila al-matlab al-awwal. Iftahu. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah wa radiyallahu ta'ala ankum ajma'in. Al-matlabul awwal. Madzahibu ahli sunnati fil aqidah wa alamatuha. Jadi kali ini kita sudah sampai kepada pemaparan tentang madhab ahli sunnah wal jamaah fil aqidah. Di dalam urusan aqidah wa alamatuha, dan tanda-tandanya atau ciri-cirinya. Apa tanda atau ciri kalau madhab tersebut termasuk madhab ahli sunnah wal jamaah. Nah, halaman 77. Kita lanjutkan. Li ahli sunnati wal jamaah madzahib fil aqidah. Jadi bagi ahli sunnah wal jamaah ini bukan hanya ada satu madhab. Nah, jadi ada beberapa madhab dalam urusan aqidah. Walaha alamat. Nah, dan bagi madhab-madhab ini ada ciri-cirinya, tumayyizuha an ghairiha minal madzahibil aqdiyah al-islamiyah, yang membedakan mereka dari selainnya dari madhab-madhab akidah Islam. Karena al-madzahibul aqdiyah al-islamiyah cukup banyak, ya kawan. Tapi di sana ada beberapa madhab daripada madzahibul islamiyah yang punya ciri-ciri tertentu, di mana ciri-ciri tertentu wabiha tu'rafu wa tushtahar, yang mana dengan ciri tersebut madhab ahlus sunnah ini menjadi dikenal dan populer. Dengan tanda itu orang tahu, oh ini madhab ahlus sunnah. Dengan ciri tersebut orang tahu, oh ini madhab ahlus sunnah. Wahiyya tuwahiduhum, ada kata wahiyya. Wahiyya tuwahiduhum ay wahiyya ay al-alamat.
Jadi tilkal alamat, tanda-tanda tersebut tuwahiduhum. Hum di sini ahlus sunnah. Jadi tanda-tanda tersebut menyatukan mereka, para ahlus sunnah tersebut, fi firqatin wahidatin najiyah, di dalam satu firqah yang selamat. Nah, selanjutnya kita lihat di sini al-madzahibul aqadiyatil muntasibah ila ahli sunnati wal jamaah itsnatan. Yang populer, yang terkenal sejak dulu kala sampai hari ini, bahwa madhab akidah ahlus sunnah wal jamaah itu ada dua. Yang pertama al-maturidiyah dan yang kedua wal asy'ariyah. Fal aqidatul maturidiyah banahal imam Abu Mansur al-Maturidi. Jadi akidah maturidiyah, bagian daripada akidah ahlus sunnah wal jamaah, ini dibangun oleh Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dia tidak membangun akidahnya, tidak. Tapi dia membangun yaitu pola fikirnya di dalam menyusun satu metodologi untuk memahami akidah. Jangan diartikan membangun akidah. Karena akidah satu, semua dibangun dari Nabi kita Muhammad SAW berdasarkan wahyu dari Allah. Nah, kemudian terkenallah akidah Maturidiyah ini dibangun oleh Imam Abu Mansur al-Maturidi ala manhaji aqidatil Imamil Jalil Abi Hanifah. Jadi Al-Imam Abu Mansur al-Maturidi itu membuat metodologi pemahaman tentang akidah berdasarkan manhaj aqidatil Imamil Jalil Abi Hanifah, berdasarkan daripada metodologi akidahnya Imam Abu Hanifah. Jadi sebelum ada Abu Mansur al-Maturidi, sebetulnya Al-Imam Abu Hanifah sudah merumuskan metodologi daripada akidahnya, ya kawan. Sudah merumuskan, dan itu tertuang dalam kitab Al-Fiqhul Akbar. Al-Fiqhul Akbar. Hanya saja apa yang dibangun metodologi tersebut oleh Imam Abu Hanifah tidak sistematis sebagaimana sistematisnya Abu Mansur al-Maturidi. Sehingga saudara, karena Abu Mansur menyusunnya begitu tertib, rapi, tersistem metodologinya, sehingga metodologi tersebut dinisbahkan kepada beliau. Nah, sebetulnya akidah Maturidiyah ini akidah Hanafiyah. Nah, cuman lebih terkenal dengan nama akidah Maturidiyah, karena beliau yang merumuskan, yang menyusun metodologinya begitu rapi, yang mengumpulkan dalil-dalilnya diambil daripada Imam Abu Hanifah dan para a'immah dari mazhab Imam Abu Hanifah. Ammal aqidatul asy'ariyah fabanahal Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Sedangkan akidah daripada Asy'ariyah ini dibangun oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari ala manhaj aqidatil a'immatis salasah. Nah, jadi kalau tadi Abu Mansur al-Maturidi membangun rumusan metodologi akidahnya berdasarkan metodologi yang dibangun oleh Imam Abu Hanifah, saudara, sementara kalau akidah Asy'ariyah ini dibangun oleh Abul Hasan al-Asy'ari berdasarkan daripada manhaj metodologi akidah daripada imam yang tiga, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Karena itu jangan kita kaget, sebagaimana pernah kita sampaikan, jumhur atau mayoritas daripada fuqaha Hanafiyah, fuqahaul Ahnaf, ulama-ulama fikih daripada mazhab Hanafi, mayoritas saudara, kalaupun tidak semua, tapi mayoritas jumhur itu ikut akidah Maturidiyah. Jadi kalau ulama-ulama Hanafiyah, ahli-ahli fikihnya, karena mazhab fikih kan beda dengan mazhab akidah. Nah, kebanyakan ahli-ahli fikih dari kalangan mazhab Hanafi, akidahnya itu mengikuti daripada akidah Maturidiyah. Nah, sementara kalau fuqaha mazhab Imam Malik, fuqaha Malikiyah, fuqaha Syafi'iyah, fuqaha Hambariyah, nah mayoritas mereka walaupun tidak semua, tapi hampir semua mayoritas. Nah, itu mereka mengikuti akidah Asy'ariyah. Nah, jadi ini yang perlu kita tahu. Jadi kalau mazhab fikihnya kita kenal ada 4,
Abu Hanafi, Maliki, Syafi'i, wa Hambali. Sementara kalau mazhab akidahnya ada 2. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini memisahkan antara akidah fikih dengan antara mazhab fikih dengan mazhab akidah. Berbeda dengan Ja'fari. Ja'fari dia merupakan mazhab fikih yang sekaligus juga mazhab akidah. Begitu juga Zaidi. Zaidi itu dia mazhab fikih sekaligus mazhab akidah. Nah, berbeda dengan Ahlus Sunnah. Mazhab fikihnya yang kita kenal ada 4 yang populer, walaupun sebetulnya mazhab itu banyak, lebih dari 4. Tapi yang populer sampai hari ini yang banyak pengikutnya di mana-mana mazhab yang 4, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, adapun mazhab Hanafi dia bukan mazhab akidah, dia mazhab fikih. Mazhab Syafi'i bukan mazhab akidah, mazhab fikih. Begitu juga mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Ini semua merupakan mazhab fikih, bukan mazhab akidah. Nah, sehingga di Ahlus Sunnah dikenal bahwa mazhab akidahnya ya Asy'ari Maturidi. Sementara mazhab fikihnya mazhab yang 4. Jadi dipisah antara mazhab fikih dan mazhab akidah. Nah, adapun kalau Ja'fari, kemudian Zaidi, itu digabung antara mazhab fikih dan mazhab akidah. Nah, kemudian belakangan, saudara, ba'dal Hanabilah, sebagian daripada ulama-ulama Hambali mencoba membangun mazhab Hambali di samping mazhab fikih juga mazhab akidah. Ini yang kita kenal sekarang ini dengan Salafi, Atsari, Wahabi, saudara. Mereka mencoba membangun bahwa mazhab akidah mereka itu mereka nisbahkan sebagai mazhab akidahnya Imam Ahmad. Nah, sehingga dengan demikian mereka mencoba menyatukan antara mazhab fikih dengan mazhab akidah. Nah, jadi kalau Atsari dia mencoba membangun supaya mazhab fikihnya Imam Ahmad juga punya mazhab akidah. Nah, ini yang terjadi ya kawan. Sebagian daripada ba'dal Hanabilah, enggak semua, sebagian. Sebagian ya kawan. Nanti kita lihat kelanjutannya. Ghaira anna ba'dal Hanabilah, kalau tadi secara umum kita katakan mazhab Malik, Syafi'i, Hambali, pada umumnya jumhur ini ikut daripada akidah Asy'ariyah. Akan tetapi kita perlu tahu, ghaira anna ba'dal Hanabilah, ada sebagian daripada kelompok Hanabilah yattabi'una madhaban jadidan. Mereka itu mengikuti madhab yang baru. Yuqal, madhab itu disebut madhab ahlil hadis. Nah, mereka menyebut diri mereka sebagai madhab ahlil hadis. Karena Imam Ahmad ini kan dikenal sebagai seorang ulama hadis juga di samping fikih ya kawan. Atau mereka sebut madhab ahlil asar. Atau mereka sebut mereka itu sebagai madhab ahlil asar. Saudara, fayusamma bil asariyah. Dan mereka disebut, bahkan mereka menyebutkan diri mereka sebagai asari. Dengan bangga mereka menyebut diri mereka asari. Mereka suka disebut asari atau disebut salafi, tapi mereka sangat tidak nyaman kalau mereka disebut dengan sebutan wahabi. Tapi kalau disebut asari, disebut salafi, disebut ahlul hadis, disebut ahlul asar, nah itu mereka yang menamakan diri mereka ya ikhwan. Kemudian fayunsabunahu ilal Imam Ahmad, dan mereka menisbahkan mazhab baru ini dalam mazhab akidah, saudara, dinisbahkan kepada Imam Ahmad. Seolah-olah Imam Ahmad itu punya bangunan akidah, metodologinya berbeda dengan Imam Syafi'i dan Imam Malik, saudara. Padahal tadi sudah kita sebutkan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sudah menyatukan metodologi daripada akidah Imam Malik maupun Syafi'i dan Ahmad, metodologinya sama, saudara. Mereka sama-sama menerima takwil, sama-sama menerima tafwid, saudara, sama-sama di dalam memahami sifat-sifat Allah itu punya metodologi yang sama. Nggak beda di antara 3 mazhab tadi. Tapi kemudian muncul mazhab yang baru, saudara, dinisbahkan kepada Imam Ahmad, menolak tafwid dan takwil, kemudian mereka memperkenalkan mazhab isbat, di mana sifat-sifat Allah itu mereka isbat. Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya kaki, dan seterusnya. Walaupun mereka tambahkan
Allah punya tangan, tapi tangannya tidak seperti tangan kita. Allah punya mata, tapi matanya tidak seperti mata kita. Saudara, dan mereka menolak untuk disebut sebagai musyabbih atau mujassim. Nah, mereka bilang kalau musyabbih mujassim itu mengatakan Allah punya tangan seperti tangan makhluk, itu mujassim. Allah punya wajah seperti wajah makhluk, itu musyabbih, kata mereka. Tapi kalau mengatakan Allah punya tangan, tapi tangannya tidak seperti tangan makhluk, itu bukan mujassim. Nah, itu mereka sebut itu sebagai kelompok isbat, ya ikhwan. Nah, dengan mereka menggunakan metode isbat, menolak tafwid dan takwil, maka mereka tidak lagi masuk dalam kategori ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ini yang perlu kita tekankan. Walaupun mereka mengklaim mereka ahlus sunnah wal jamaah, bahkan mereka mengklaim mereka paling ahlus sunnah. Di luar mereka bukan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, itu jadi problem. Makanya nanti kita perlu tahu bahwa tafwid dan takwil itu min alamati ahli sunnah wal jamaah. Ciri pokok daripada ahli sunnah wal jamaah adalah menerima tafwid dan menerima takwil. Begitu dia tolak tafwid ataupun takwil, maka dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Walaupun mereka berteriak kalau mereka itu ahli sunnah wal jamaah. Kita lanjutkan, saudara. Fayansubunahu ilal Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, mereka nisbahkan daripada mazhab baru mereka ini kepada Imam Ahmad, wa huwa bari'um minhu, dan Imam Ahmad, saudara, terlepas dari mereka, tidak terlibat, tidak ada kaitan dengan apa yang mereka nisbahkan. Kemudian wa yadai asba'u hadzal madhhab annahu madhhabun wahidun yumathilu ahlas sunnati wal jamaah. Bahkan mereka mengklaim, saudara, pengikut daripada mazhab ini mengklaim bahwa mereka adalah madhabun wahid, satu-satunya madhab yumathilu ahlas sunnati wal jamaah, yang merupakan daripada golongan ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian walaysa hunaka madhab ahlus sunnati wal jamaah ghairi hadzal madhab. Enggak ada di sana madhab ahlus sunnah wal jamaah selain madhab ini, saudara. Fa ahlus sunnah, dan kita perlu ketahui bahwa ahlus sunnah wal jamaah abriya'u minhum wa min aqidatihim. Ahlus sunnah enggak terlibat dengan apa yang mereka klaim, apa yang mereka tuduhkan, apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka bangun dari metodologi mazhab akidah mereka. Ahlus sunnah tidak ada kaitan sama sekali, saudara. Nah, kita mau tahu lebih jauh, sebetulnya mazhab ini kemana sih arah pemikirannya? Siapa sih yang pertama mendirikannya atau memperkenalkannya? Nah, sebetulnya ada ulama-ulama Hanabilah yang sangat terkenal, saudara, ada dua yang memang pada awalnya sudah mempopulerkan metodologi ini. Yang pertama Al-Imam Al-Barbahari. Al-Imam Al-Barbahari. Kemudian yang kedua adalah Abu Ya'la. Bukan Abu Ya'la Sahibul Musnad, lain lagi, saudara. Abu Ya'la ini ada dua. Abu Ya'la ada Sahibul Musnad, ada Abu Ya'la, saudara, Sahib Kitabus Sifat. Nah, kalau Abu Ya'la Sahibul Musnad, dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada Musnad Abi Ya'la. Tapi kalau Abu Ya'la Sahibus Sifat, nah itu pengikut daripada Imam Al-Barbahari yang kitabnya dikanter habis oleh ulama besar Hambali juga, yaitu Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Nanti akan kita lihat kanter-kanternya, ya ikhwan. Baik, kita lanjutkan di sini. Salaka atba'u hadzal madhhabil jadid. Nah, jadi para pengikut mazhab baru ini mengikuti jalannya maslakas syaikhin, mengikuti jalannya dua syekh, yaitu dua syekh mereka, saudara. Mereka menyebutnya sebagai syekh. Siapa dia? Yang pertama Ibn Taimiyah yang wafat tahun 728 Hijriah, wa tilmizi, dan muridnya Ibn Taimiyah yaitu Ibnul Qayyim. Nah, jadi jangan apa namanya ketukar ya. Ada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ada Ibnul Jauzi. Beda tuh. Nah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu muridnya Ibn Taimiyah. Sedangkan Ibnul Jauzi itu termasuk salafnya daripada Hanabilah. Dia lebih dulu, jauh daripada Ibn Taimiyah, ya kawan. Ibnul Jauzi. Nah, kemudian kita lanjutkan, saudara. Jadi salaka atba'u hadzal madhhab al-jadid maslak asy-syaikhain Ibn Taimiyah wa Ibnul Qayyim fil umur al-aqaidiyah.
Jadi pengikut daripada mazhab baru tadi, saudara, dalam urusan akidah ini mereka mengikuti pemikiran daripada Ibn Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Farafadut tafwid wa ta'wil fi sifatillahi ta'ala. Mereka menolak metodologi tafwid dan takwil di dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kama rafadahum asy-syaikhan, sebagaimana dua syekh tadi yaitu Ibn Taimiyah dan Ibnu Qayyim menolak yaitu metodologi tafwid dan takwil. Hatta akhrajul asy'ariyah min dairati ahli sunnati wal jamaah. Nah, sampai karena mereka menolak tafwid dan takwil, pada akhirnya tidak bisa dihindarkan. Mereka semua mengeluarkan, saudara, yaitu kaum asy'ariyah dari lingkaran ahlus sunnah wal jamaah. Nah, karena asy'ariyah ini, saudara, di dalam setiap pembahasannya terkait sifat Allah, baik terkait ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, saudara alaihi salatu wassalam tidak pernah melepaskan diri ima tafwid ima takwil. Nah, nggak pernah melepaskan itu. Ima dia tafwid, ima dia takwil. Nggak pernah ada ulama ahlus sunnah yang melakukan itsbat, ya ikhwan. Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, sementara Ibn Taimiyah dan Ibnu Qayyim menolak. Nah, karena mereka mengikuti pemikiran Ibn Taimiyah dan Ibnu Qayyim, akhirnya mereka memvonis, mengeluarkan bahwa kaum Asy'ariyah itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Saya tafsirul kalam an madhhabil athariyah indal bahas an manhaj usulul madhab. Nanti pada saat kita sampai ke bab tentang usulul madhab, ini akan kita bahas tentang metodologi daripada mazhab yang baru ini lebih rinci lagi, ya ikhwan. Tidak di sini, nanti ada tempatnya pembahasannya. Adapun di sini nuriduhuna ba'da aqwali masyayikh hadzal madhhabil jadid fi sya'nil asy'ariyah. Nah, supaya kita tidak dituduh memfitnah, tidak dituduh menebar kebohongan, saudara, tentang apa yang sudah kita sebutkan tadi di atas. Mana buktinya kalau kaum Asy'ari, Wahabi menyebut ahlus sunnah wal jamaah, Asy'ari dengan Maturidi ini bukan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi jangan sampai kita dianggap nanti memfitnah. Nah, mari kita lihat satu persatu bagaimana tokoh-tokoh Wahabi atau tokoh-tokoh Asy'ari atau tokoh-tokoh Salafi, ya ikhwan, pernyataannya dari kitab-kitab mereka sendiri. Yang pertama, qala Syekhul Albani. Ya, Syekh Albani ini sangat terkenal di dalam tad'if dan tashih hadis, ya ikhwan. Apa beliau katakan di dalam kitabnya Silsilatul Ahadits Shahihah, saudara, hadis ke 2786. Di sana Albani mengatakan a'da'us sunnati minal mutamadzhibah wal asy'ariyah was sufiyah wa ghairihim. Jadi disebutkan bahwa a'da'us sunnah yang termasuk musuhnya ahlus sunnah, saudara, adalah kaum al-mutamadzhibah, kaum yang bermadhab. Nah, jadi Albani ini terkenal dengan anti madhabnya, saudara. Padahal dia sendiri bermadhab. Nah, tapi kadang-kadang dia sering mempropagandakan anti madhab. Nggak perlu tuh bermadhab ke si fulan. Setiap orang diajak untuk ijtihad, ya kawan. Kemudian dia katakan musuh ahlus sunnah itu adalah kalangan yang bermadhab wal asy'ariyah dan golongan asy'ariyah, golongan Asy'ari, wasufiyah, begitu juga golongan ahli sufi wa ghairihim. Nah, jadi dari pernyataannya ini sudah jelas kita lihat bahwa Asy'ari bagi mereka, saudara, bukan ahlus sunnah wal jamaah, tapi a'da'us sunnah. Nah, mereka disebut sebagai musuh ahlus sunnah. Jadi kadang-kadang kalau disebut as-sunnah itu maksudnya ahlus sunnah, ya kawan. Kadang-kadang juga disebut yang berkaitan dengan hadis, tapi kadang-kadang disebut ahlus sunnah. Baik, yang kedua, qala Syekh Abdul Aziz bin Abdullah ibn Baz rahimahullah, ini dulu pernah jadi mufti daripada Saudi, saudara, sudah wafat. Beliau ini kita perhatikan di dalam kitab Al-Fatawa Al-Muhimmah. Ini semua buku ini merupakan kumpulan dari fatwa-fatwanya Syekh Ibn Baz.
Di situ saudara disebutkan as-shawabul ladzi aqarrahu ahlul ilmi min ahli sunnati wal jamaah. Jadi pemikiran yang benar yang sudah ditetapkan oleh ahli ilmu dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, annahu, bahwa sesungguhnya la ta'wila fi ayatis sifat wala ahadithiha. Bahwasanya tidak ada takwil yang berkaitan atau di dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat Allah maupun hadis-hadisnya. Jadi kalau ada ayat Al-Quran atau hadis Nabi di sana tercantum tentang sifat Allah, maka jangan sekali-kali sifat tersebut ditakwilkan. Ini menurut Ibn Baz, saudara. Kemudian beliau katakan wa innamal muawwiluna hum al-Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Asy'ariyah fi ba'd sifat. Jadi disebutkan oleh beliau bahwa orang-orang yang suka mentakwilkan itu antara lain kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah dan kelompok Asy'ariyah fi ba'd sifat, dalam sebagian sifat. Nah, artinya diakui bahwa ada sebagian sifat penjelasannya saudara tidak beda dengan penjelasan mereka. Seperti pada saat kita bicara tentang wujud kidam baka, saudara. Nah, itu penjelasan kita dengan penjelasan kaum salafi sama, nggak beda. Jadi dalam beberapa sifat menurut mereka Asy'ari ini sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ada beberapa sifat Asy'ari ini berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi karena beberapa sifat yang lainnya kita menggunakan takwil. Baik. Kemudian dikatakan di sini amma ahlus sunnati wal jamaah al ma'rufun bi aqidatihim min naqiyah fa innahum la yu'awwilun. Bahwa ahlus sunnah wal jamaah yang terkenal dengan akidahnya yang suci dan bersih, sesungguhnya mereka tidak mentakwilkan. Nah, jadi di sini kita lihat, kita tidak memfitnah, ini fakta bahwa Syekh Albani mengatakan Asy'ari adalah musuhnya Ahlus Sunnah, sementara Ibn Baz mengatakan bahwa Ahlus Sunnah itu enggak menggunakan takwil. Jadi pada saat Asy'ari menggunakan takwil, mereka bukan Ahlus Sunnah. Kemudian berikutnya, nomor 3, qala Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini juga ulama yang sangat terkenal di Saudi, ya ikhwan. Fatwa-fatwanya banyak menjadi pedoman di negeri tersebut. Beliau di dalam, saudara, juga di dalam kumpulan fatwanya. Ada kumpulan fatwa beliau. Di perpustakaan saya ada ini semua. Ini kumpulan fatwa Ibn Baz ada, kumpulan fatwa soal Ibn Utsaimin juga ada. Jadi kalau nanti yang mau menelaah silakan. Di sini beliau mengatakan al-asy'ariyatu min ahli sunnati wal jamaah fima wafaqu fihi ahli sunnati wal jamaah. Ada lanjutannya tuh. Jadi kalau stop dari al-asy'ariyah min ahli sunnati wal jamaah, stop bagi titik. Nah, nggak ada masalah. Tapi begitu dilanjutkan, mereka tuh ahlus sunnah. Dalam hal apa? Fima wafaqu fihi ahlus sunnah wal jamaah. Dalam hal-hal yang mereka sepakat dengan ahlus sunnah. Seperti tadi. Dalam soal wujud, kidam, bako, sepakat dengan ahlus sunnah. Maka Asy'ari ahlus sunnah dalam soal wujud, kidam, bako. Nah, tapi dalam soal lainnya, di sini dikatakan, saudara, wahum mukhalifuna li ahlus sunnati wal jamaah. Dan mereka menyelisihi ahlus sunnah wal jamaah fi babis sifat. Di dalam bab tentang sifat Allah. Dia katakan di annahum la yuthbituna fi sifatillahi illa sab'a sifat. Ya, mereka tidak mengitsbat sifat Allah kecuali hanya 7 sifat saja. Saya sendiri, saudara, dia tidak sebutkan 7 sifat yang dia maksudkan apa, tapi yang dimaksudkan 7 sifat di sini adalah sifat-sifat yang kita sama mereka sepakat. Seperti tadi. Wujud, kidam, bako, mukhalafatuhu lil hawadisi, saudara, wahdaniyah. Nah, itu kita sama mereka sepakat, saudara, di dalam memaknainya. Nah, tapi begitu dalam sifat-sifat itsbatul ain lillah, itsbatul wajah lillah, itsbatul yad lillah, kita berbeda dengan mereka.
Nah, maka itu mereka mengatakan wahum mukhalifuna li ahli sunnati wal jamaah. Bahwa Asy'ari itu berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena enggak mengitsbat sifat tangan bagi Allah, sifat wajah bagi Allah, sifat tangan sifat mata bagi Allah. Jadi kita dianggap di dalam soal itu bahwa al-Asy'ariyah bukan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ini yang kita sebutkan, saudara, ulama-ulama besar mereka yang belum lama, baru meninggal beberapa waktu yang lalu, saudara. Jadi jangan nanti dianggap bahwa kita memfitnah, ini Wahabi nggak pernah menyesatkan Asy'ari, saudara. Jadi kalau ada mengatakan Wahabi menyesatkan Asy'ari itu fitnah, kita tidak memfitnah. Ini ada dalam buku fatwa mereka, kumpulan fatwa Ibn Baz, kumpulan fatwa Utsaimin, dan ada juga yang dikatakan oleh Albani tadi, selain dalam silsilatul ahadits shahihah, di sana juga ada kumpulan fatwa Albani, ya ikhwah. Dan ini dicantumkan semua. Jadi baik Albani maupun Ibn Baz maupun Ibn Utsaimin rahimahumullah, saudara, mereka bertiga, kita lihat tadi pernyataannya bahwa mereka menganggap Asy'ari bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ada yang menarik. Hunaka min kibari ulama'il Hanabilah. Beberapa waktu yang lalu, saudara, ada dari ulama besarnya Hambali, saudara. Dan dia termasuk terkenal seorang Atsari, Salafi. Tapi punya pandangan menarik, saudara. Nah, hunaka min kibar ulama'il Hanabilah. Di sana dari kalangan ulama Hanabilah, man arada taksima ahli sunnati wal jamaah ila salatati aqsam. Jadi ada dari kalangan ulama besar mazhab Hambali, saudara, yang mencoba membagi ahli sunnah wal jamaah menjadi 3 golongan. Siapa saja 3 golongan? Yang pertama al-Atsariyah, yang kedua wal Asy'ariyah, dan yang ketiga wal Maturidiyah. Nah, ini artinya nih, ulama ini mencoba mengkompromikan, sudahlah, antara Asy'ari, Maturidi bersama dengan Atsari, tidak usah saling menyalahkan, tidak usah saling menyesatkan, apalagi saling mengkafirkan. Nah, jadi ini kan kompromi, udah 3-tiganya ahlus sunnah wal jamaah. Allah kebatan fi tauhidil ummah. Nah, dia punya pendapat semacam ini dengan harapan untuk menyatukan umat. Nah, siapa? Jadi di antara kalangan Hanabilah ada yang seperti ini, saudara. Nah, salah satunya adalah minhum Syekhul Hanabilah Syamsuddin Abul Aun Muhammad ibn Ahmad bin Salim As-Safarini. Nah, ini Asy-Syami ini dari Syria, saudara. Dia wafat tahun 1188. Wa huwa faqihun usuliyun hambaliyun. Dia seorang ahli fikih dan ahli usul dari mazhab Hambali. Walaqad istahara binuzumihi al-ma'ruf bi manzumatil aqidatis safariniyah. Kalau antum ke pasar, ke toko kitab, melihat ada buku berjudul Al-Aqidatus Safariniyah. Kalau di Saudi banyak nih, hampir tiap toko ada. Nah, jadi kalau antum ke Mekah, ke Jeddah, ke Madinah, saudara, hampir tiap toko kitab ini ada. Nah, karena kitab ini menjadi rujukan mereka, menjadi kurikulum mereka untuk diajarkan di sekolah-sekolah, saudara. Nah, jadi dia buat satu manzuma, saudara. Fasammaha ad-duratul madiyah fi aqdil firaqatil mardiyah allati sarahaha huwa binafsi. Jadi dia karang matan daripada manzumahnya, kemudian dia juga yang mensarahkannya dengan judul Lawami'ul Anwaril Bahiyah wa Sawatul Asraril Athariyah. Nah, jadi judul ujungnya udah kelihatan, Athariyah. Nah, jadi fair, dia mengakui kalau dia ini termasuk pengikut daripada mazhab pemikiran Atsari. Apa yang beliau katakan dalam kitabnya ini menarik. Beliau katakan ahlus sunnati wal jamaah salatu firaqin. Ahlus sunnah wal jamaah ada 3 kelompok, ya kawan, 3 firqah. Yang pertama al-Atsariyah.
wa imamuhum Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Nah, kemudian yang kedua kata beliau wal Asy'ariyah wa imamuhum Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Yang ketiga wal Maturidiyah wa imamuhum Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, wa amma firaqud dhalal fakatsiratun jiddan. Nah, jadi artinya dalam pernyataan ini saudara Syekh Safarini ini tidak menyesatkan Asy'ari dan Maturidi. Bahkan diakui ini termasuk bagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, hanya saja beliau memasukkan juga yaitu madhabnya, yaitu Atsari di dalam lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan beliau nyatakan bahwa di luar itu, saudara, itu firaqud dhalal. Dan jumlahnya fakatsiratun jiddan. Jumlahnya sangat banyak. Nah, jadi di sini kita lihat ternyata dari kalangan ulama-ulama Hanabila yang mengikuti madhab baru tadi, saudara, ada juga yang berusaha untuk mengkompromikan agar supaya ya Atsari masukkanlah. Di Indonesia juga begitu, saudara. Di Indonesia ini kaum Atsari, Salafi, Wahabi mulai mendekati kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyampaikan tolong dong kalau sebut Ahlus Sunnah jangan Asy'ari dan Maturidi saja. Kayaknya mungkin Habib Hanif pernah ngalamin juga itu. Nah, jadi ada beberapa ustadz di Jakarta maupun di luar Jakarta ada yang mencoba untuk ngajak kita dialog. Wah, sudahlah Atsari dimasukkan ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara, kita ini tidak punya wewenang untuk memasukkan atau mengeluarkan satu mazhab dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, saudara, dan menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak cukup dengan klaim kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, Anda Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enggak bisa. Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara, dia punya alamat, punya tanda, punya ciri, ada syarat orang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara syaratnya yang disepakati sudah sekian abad ya ikhwan, bukan setahun 2 tahun. Udah sekian abad disepakati oleh para ulama, di antaranya ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menerima tafwid dan takwil. Nah, jadi kalau selama Wahabi nggak mau menerima tafwid wa takwil, ya kita nggak bisa sebut mereka Ahlus Sunnah. Bukan kami yang menolak Atsari itu jadi Ahlus Sunnah, bukan. Kalau perlu semuanya kita jadi Ahlus Sunnah, kita mau bersaudara ya kawan. Sebenarnya kan persoalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bukan merek milik pribadi yang orang bisa bayar royalti, nggak bisa ya kawan. Siapa yang memenuhi syarat, siapa yang memenuhi daripada ciri-ciri Ahlus Sunnah, wah dia Ahlus Sunnah. Kalau dia nggak mengikuti syaratnya, tidak memenuhi cirinya, ya dia bukan Ahlus Sunnah. Nggak ragu-ragu kita katakan mereka bukan Ahlus Sunnah. Tapi mereka tetap saudara kita, mereka Muslim. Kita nggak mengkafirkan mereka. Jadi jangan juga diartikan kalau kita menolak mereka itu sebagai Ahlus Sunnah terus berarti kita mengkafirkan mereka. Enggak. Karena mazhab Ahlus Sunnah ciri yang lainnya enggak mudah mengkafirkan kelompok lain ya kawan. Itu juga ciri Ahlus Sunnah. Jadi kalau kita gampang mengkafirkan kelompok lain, ya kita juga bukan Ahlus Sunnah walaupun kita pakai tafwid dan takwil. Nah, berarti kan tuh. Jadi ciri Ahlus Sunnah tuh mesti komprehensif, dimiliki oleh satu kelompok komprehensif. Saudara, mereka itu memenuhi persyaratan Ahlus Sunnah, baru mereka disebut Ahlus Sunnah. Ini berkaitan dengan ini, nanti kalau nggak salah Habib Hanif pernah bikin syair juga tuh tentang beberapa ciri. Nah, akhirnya diprotes itu dia punya. Iya, jadi jelas ya. Jadi bukan kita yang menolak Atsari itu menjadi Ahlus Sunnah, bukan. Kita pengen kalau perlu semua mazhab jadi Ahlus Sunnah ya kawan. Ayo silakan masuk ke Ahlus Sunnah. Ya tapi tolong kalau mau diakui sebagai Ahlus Sunnah, penuhi dong syaratnya. Penuhi dulu syaratnya. Jangankan kita bicara mazhab. Anda mau diakui sebagai mahasiswa UI kan nggak bisa ngeklaim saya mahasiswa UI, nggak bisa dong. Mau diakui sebagai mahasiswa UI atau alumni UI, ya Anda mesti daftar ke sana, kuliah di sana, selesaikan pendidikan di sana, ikut ujian, lulus, dapat gelar sarjana UI, Anda alumni UI. Jadi bukan tahu-tahu orang mendaftar, saya jadi alumni UI dah, alumni UI, ijazah nggak ada, jadi alumni UI, bagaimana cerita, saudara? Kira-kira jelas ya?
Nah, jadi ini bukan klaim mengklaim, bukan. Kalau mau jadi ahlus sunnah, terima dong takwilnya, terima dong tafwidnya, terima dong metodologi ahlus sunnahnya. Nah, sementara metodologi ahlus sunnahnya mereka serang, takwilnya mereka serang, tafwidnya mereka serang, bahkan mereka kafirkan yang menggunakan tafwid dan takwil. Tahu-tahu mereka ngaku ahlus sunnah. Nah, ini yang jadi problem ya ikhwan. Nah, jadi kepada kawan-kawan kami dari kalangan Asy'ari, Salafi, tetap mereka banyak sahabat saya. Nah, jadi jangan Anda tersinggung kalau saya lagi baca kitab terus mengatakan ahlus sunnah itu Asy'ari dengan Maturidi. Saya tidak sedang serang Anda, tidak. Saya sedang menjelaskan inilah ciri ahlus sunnah wal jamaah. Dan saya bicara di kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kalau mereka tetap mengklaim diri mereka ahlus sunnah wal jamaah, itu urusan mereka. Nah, bahkan mereka bukan hanya mengklaim, mendepak kita semua dari ahlus sunnah wal jamaah, saudara. Nah, ini fakta. Jadi ini fakta yang tidak terpungkiri karena semua tertuang dalam kitab-kitab karangan mereka, saudara. Wah, kalau Anda baca buku-buku yang mereka terjemahkan, ngeri, saudara. Asy'ari ini dikafir-kafirin, saudara. Nah, dalam buku-buku terjemahan mereka seperti kitab, banyak itu kitab karangan-karangan mereka tuh. Saya beli itu, saudara. Hidup mulia dengan manhaj salaf. Anda baca di dalamnya. Asy'ari disesatin, Asy'ari dikafirin, saudara. Jadi mereka pengikutnya pun yang ada di Indonesia, ada yang ngarang-ngarang kitab semacam itu ya ikhwan. Dan kitab itu kita punya, bukan tidak kita punya. Jadi makanya jamaah jangan kaget. Kadang-kadang Anda datang ke rumah saya, tahu-tahu ada 2 lemari gede, bukunya Wahabi semua. Kalau nggak tahu nih Habib Wahabi nih, bukunya Wahabi semua ya kawan. Enggak, saya buku Syiah saya kumpulkan, buku Wahabi saya kumpulkan, buku Khawarij, buku Ibadiyah, untuk kita baca, kita lihat. Jadi jangan sampai nanti kita dianggap dusta, bohong, hoax. Jadi jangan pernah Anda menyerang suatu mazhab yang mereka tidak lakukan itu, saudara. Nggak boleh. Kayak dulu waktu kita memperjuangkan pelarangan Ahmadiyah di Indonesia. Nah, tahu-tahu dari kalangan kita ada yang teriak, awas, Ahmadiyah tuh hajinya ke India. Ditertawakan kita oleh mereka. Nggak ada dalam buku-buku yang muktamad indah mereka tuh yang mengatakan hajinya ke India, nggak ada. Haji mereka ke Mekah, saudara. Nah, jadi jangan menyerang. Kita tahu nih, mereka kafir, mereka sesat, mereka di luar Islam. Tapi jangan menyerang mereka dengan sesuatu yang mereka tidak lakukan. Bahaya, bisa jadi bumerang buat kita. Nah, itulah sebabnya kenapa dulu waktu Ahmadiyah saya kumpulkan itu buku-buku Ahmadiyah dari mana-mana ya ikhwan. Nah, supaya kita lihat apa sih sebetulnya yang mereka ucapkan, yang mereka tulis, yang mereka yakini. Nah, sehingga apa yang kita sampaikan tidak menjadi fitnah, tidak menjadi berita bohong. Insya Allah. Baik, kita lanjutkan barusan, saudara. Jadi apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Safari ini sebetulnya kalau dilihat dari segi untuk tauhidul ummah sudah cukup mu'tadil. Dia membuka pintu kompromi, saudara. Saudara, paling tidak walaupun kita tetap tidak bisa mengakui mereka itu ahlus sunnah, paling tidak sikap-sikap seperti ini yang ditunjukkan oleh ulama-ulama Asy'ariyah itu kan bisa meredam pertikaian, meredam permusuhan ya ikhwan. Nah, ini paling tidak itu yang kita harapkan. Tapi apa yang terjadi? Walakin al-asafis syadid, akan tetapi dengan sangat disesalkan, laqad radda alaiki raddan syadidan. Apa yang dituliskan oleh Asy-Syaikh Safarini, saudara, dalam kitab akidahnya tadi, itu dikanter dengan sangat keras oleh siapa? Asy-Syaikhul Atsari. Dengan salah satu ulama Atsari, saudara, Wahabi, yang bernama Abdullah bin Abdurrahman Ababutain. Nah, siapa dia? Al-ma'ruf bi muftil biladin Najdiyah. Nah, dia ini terkenal sebagai mufti daripada negeri Najd, saudara. Nah, fa'innahu. Nah, jadi Syekh Ababutain ini, saudara, fa'innahu ba'da an hajama ala ara'il asy'ariyah fi majmu'i fatawa wa rasaili. Jadi setelah dia serang saudara Asy'ari ini di dalam kitabnya Majmu' Fatawah wa Rasailu, saudara, apa dia katakan? Idza arafta dzalik, kalau kau sudah tahu yang sedemikian rupa, arafta, maka niscaya kau tahu juga khata'a min ja'lil asy'ariyah min ahli sunnah.
Nah, kalau kau sudah tahu yang demikian rupa, dia habis jelaskan itu, dia serang itu akidah-akidahnya Asy'ari. Nah, kalau kau udah lihat itu bagaimana akidahnya Asy'ari yang sedemikian rupa, maka arafta khata'a, maka kau akan tahu kesalahan man ja'lil Asy'ariyah dari orang-orang khata'a man ja'alal Asy'ariyata. Kesalahan orang-orang yang menjadikan Asy'ariyah min ahlis sunnah. Nah, jadi dia salahkan tuh Safarini. Enggak benar itu Syekh Safarini. Dari mana itu datangnya Asy'ari itu dijadikan sebagai ahlus sunnah wal jamaah? Kama dzakarahu Safarini fi ba'di kalami. Sebagaimana disebutkan oleh Safarini sebagian daripada pernyataannya. Wa yumkin annahu adkhalahum fi ahlus sunnah madaratan lahum. Nah, tapi dia masih mencoba husnudzon. Mungkin katanya Safarini itu memasukkan Asy'ari, Maturidi sebagai ahlus sunnah itu cuman madarah aja, mujamalah aja, karena dia kan hidupnya di tengah-tengah Asy'ari dan Maturidi, karena yang mayoritas di dunia ini Asy'ari, Maturidi, jadi perlu ada penyesuaian, masuk ke merada mereka, ngakui mereka, nanti itu namanya madarah, saudara. Kalau kayak kita nih, kita bilang nih kayak mujamalah, saudara. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Bukan formalitas, apa ya, kalau ngejilat kayaknya ke basa-basi, kayaknya kalau ngejilat terlalu ini ya basa-basi aja supaya nggak bermusuhan, begitu ya ikhwan. Nah itu yang dikatakan cuma basa-basi aja, jadi jangan diambil apa namanya, diambil hukum terhadap perkataannya. Li'annahum, karena kenapa banyak ulama-ulama seperti Safarini ini melakukan hal sedemikian rupa, saudara, untuk mendekati daripada ahlus sunnah. Li'annahum, karena Asy'ari dan Maturidiyah itu aktsarun nas al-yaum, dia ngakuin. Karena kebanyakan orang di dunia ini ya memang Asy'ari dan Maturidi, saudara. Wal amru lahum, itu urusan dialah, saudara, wallahu a'lam. Itu hanya Allah yang tahu. Ma'anna qad dakhala ba'dul mutaakhirin minal Hanabilah fi ba'di mahamma alaih. Dan di sini ada informasi juga. Dia bilang sebagian Hanabilah ya begini nih perilakunya nih. Ya, suka apa namanya basa-basi, terlalu banyak basa-basi, pakai bilang inilah ahlus sunnah ini. Udah enggak vonis aja mereka bukan ahlus sunnah, selesai. Kira-kira jelas tidak? Kemudian enggak sampai di situ. Waradda asyaddar rudud. Saudara, ala Safarini aidan. Ada juga ulama yang lainnya, saudara, yang mengkantar dengan sekeras-kerasnya kantaran terhadap Safarini, yaitu Asy-Syekhul Atsari Ibnu Sahman. Nah, ini Ibnu Sahman terkenal, saudara. Kalau di Saudi ini yang namanya Abu Butain, Ibnu Sahman, ini sangat terkenal, ulama besar di sana. Nah, fi hasiyatihi li syarhil madhkur. Nah, jadi dia buat hasyiah nih. Hasyiah kitab siapa? Kitab Safarini. Jadi Safarini manzumahnya, kemudian ada sarahnya. Nah, setelah itu yang namanya Ibnu Sahman ini membuat hasyiah untuk kitab sarah tadi, saudara. Apa dikatakan? Hadza musana'ah minal musannif. Ini madarah, musana'ah, mujamalah, kurang lebih itu artinya muter di situ, ya kawan. Ini sekedar basa-basi aja, bohong-bohongan pura-pura, ya kawan. Itu nama pura-puraan. Dia bilang, hadza musana'ah minal musannif. Ini pura-pura aja dari pengarang. Fi idkhalihi, di mana dia masukkan Asy'ariyah wal Maturidiyah fi ahli sunnati wal jamaah. Dia bilang di mana kemudian dikatakan mala yuthbit uluwar rabbi subhanahu fawqa samawat. Dia katakan bagaimana Asy'ari dan Maturidi mau dimasukkan ke dalam ahlus sunnah, sementara mereka itu sudahlah la yuthbit uluwar rabb subhanahu. Dia tidak mengitsbat, saudara, ketinggian Allah di atas langit. Sebab kalau Wahabi ditanya Allah di mana? Allah di langit. Saudara, sementara kan ahlus sunnah pemahaman di langit di sini takwilkan, saudara. Kalau mereka bilang ya Allah di langit, Allah ada singgasananya, Allah duduk di atas singgasananya, saudara. Nah sementara kita ahlus sunnah menolak, maka dikatakan, nah bagaimana kita menerima tuh Asy'ari? Dia nggak mengakui kalau Allah ada di langit, saudara. Wastiwa'uhu ala arsy, dia nggak ngakui kalau Allah itu bersemayam di atas arsy-Nya. Wa yaqul huruful Qur'ani makhluqa, dan mereka juga mengatakan huruf-huruf Al-Qur'an itu makhluk. Nah, karena kita kan mengatakan bahwa Al-Qur'an itu kalamullah ghair makhluk. Tapi bagaimana tuh tulisan hurufnya, tintanya, kertasnya di mushaf? Kita katakan itu makhluk.
Bagi mereka itu juga kita sudah bukan ahlus sunnah lagi. Begitu mengatakan tilawatul qari makhluk, saudara. Kemudian kita katakan kitabatu hurufil Quran fil mushaf makhluk. Mereka nggak terima. Jadi mereka bilang nih kita sudah keluar dari ahlus sunnah dengan pemikiran-pemikiran semacam itu. Kemudian dikatakan lagi apa? Bagaimana Asy'ari dan Maturidi ini mau dianggap ahlus sunnah? Kenapa? Karena mereka ini meyakini innallaha la yatakallam biharfin wala sautin. Mereka meyakini kalau Allah itu berfirman tanpa huruf dan tanpa suara. Sementara kalangan Wahabi meyakini bahwa firman Allah itu ada suara dan ada huruf, ya ikhwah. Jadi kita dianggap, dan mereka mengklaim pendapat firman Allah ada huruf dan ada suara, mereka mengklaim itu ahlus sunnah. Jadi kalau ada yang mengatakan bila harfin wala sautin, ini bukan ahlus sunnah. Nah, ini yang mereka sampaikan. Kemudian wala yuthbit ru'yatal mu'minin rabbahum fil jannah bi absarihim. Saudara, dan Asy'ari Maturidi ini nggak yakin kalau orang beriman tuh bakal melihat Allah di surga. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Ini fitnah ini ya, kawan. Karena ahlus sunnah meyakini itu. Kalau di surga nanti orang beriman ila rabbihim nadhira. Itu ahlus sunnah meyakini. Enggak tahu kenapa dia katakan begini. Dia lemparkan tuduhan ke ahlus sunnah yang ahlus sunnah tidak punya pendapat semacam itu ya, kawan. Nah, kemudian di sini dia katakan lagi fahum yuqirruna ru'ya wa yufassiruna bi ziyadati ilmin. Bikhalqillahi fi qalbir ra'i. Jadi dia bilangnya ahlus sunnah ini mengatakan bahwa orang beriman nggak bisa melihat Allah nanti. Mereka cuma bisa merasakannya dengan hati mereka saja. Ya, saudara, ada segelintir ulama punya pendapat seperti itu, tapi itu tidak muktamad mewakili ahlus sunnah wal jamaah. Ala kulli hal, saudara, di sini dia katakan lagi wayakul. Ini Asy'ari nih, bagaimana mau dijadiin ahlus sunnah? Mereka mengatakan al-imanu mujarradut tasdiq wa ghairu dzalik min aqwalihim al-ma'rufah al-mukhalifah lima alaihi ahlus sunnati wal jamaah. Jadi Asy'ari Maturidi kata dia, itu hanya mengatakan iman itu hanya cukup dengan mujarradut tasdiq. Dia yakini dalam hati kita dia beriman kepada Allah, udah cukup, dia udah beriman kepada Allah. Saudara, nah ini dituduh semuanya pendapat ahlus sunnah yang mukhalif, yang bertentangan dengan pendapat ahlus sunnati wal jamaah. Nah, jadi di sini sekali lagi ada ulama Hanabilah yang mencoba mengkompromikan supaya Wahabi ini dimasukkan ke ahlus sunnah wal jamaah. Ternyata ada juga ulama-ulama mereka yang keras, saudara, menolak itu. Bukan menolak Asy'ari dimasukkan ahlus sunnah, bukan. Mereka menolak kalau Asy'ari dan Maturidi yang dimasukkan ke dalam ahlus sunnah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah hanya Asy'ari saja, Wahabi saja, Salafi saja menurut para pengikut Asy'ari sebagaimana sudah kita uraikan tadi, saudara. Nah, baiklah. Ya, kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan ya, kawan. Karena masalah ini masih cukup panjang ini.